Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Umi yang soleh dan solehah? Kalau mintanya kaifa halukum, jawabannya alhamdulillah inna bil khair ya anak Umi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran PAI anak Umi, pendidikan agama Islam. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya berkah ya anak Umi. Mari sama-sama kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Nah, semoga Naomi dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya Naomi. Dan kita doakan semoga pandemi Covid ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul kembali belajar di sekolah ya. Nah, sekarang walaupun anak Umi belajarnya di rumah melalui daring, tapi kita harus tetap semangat belajar ya anak Umi. Oke, hari ini kita akan mempelajari pelajaran keempat ya. Anak Umi buka pelajaran keempat tentang bersih itu sehat. Nah, anak Umi coba perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira apa yang sedang dilakukan anak ini? Ada keran, ada air, terus dia lagi mencuci kaki. Ayo, kira-kira dia lagi ngapain? Nah, jawabannya adalah dia sedang berwudu. Nah, berwudu itu adalah termasuk salah satu cara kita untuk bersuci. Anak Umi di rumah pasti udah sering kan wudu. Kalau mau sholat udah pasti wudu. Mau baca Al-Quran juga wudu. Sebelum tidur juga berwudu ya anak Umi. Nah, wudu itu ada termasuk ke dalam salah satu cara kita untuk bersuci. Bersuci atau dalam Islam disebut dengan toharoh. Nah, apa sih bersuci itu? Bersuci itu adalah menghilangkan najis atau kotoran yang melekat di mana aja ayo, di badan kita, kemudian di pakaian kita, kemudian di tempat sholat. Nah, itu harus kita bersihkan dari yang namanya najis ataupun kotoran ya Naomi. Nah, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersih dan suci ya kan. Nah, bersuci itu dapat dilakukan dengan air ya Naomi, tentunya airnya yang bersih dan suci. Nah, air yang bersih dan suci itu bagaimana? Yaitu air yang tidak berwarna. Nah, contohnya airnya ada tapi dia berwarna, kayak misalnya kecap. Nah, kecap bisa nggak dijadikan alat untuk bersuci? Nggak bisa ya. Kemudian airnya tidak berwarna, tidak berbau. Nah, misalnya ada wangi parfum, itu nggak bisa dijadikan bersuci. Misalnya punya parfum nih banyak, mau wudhu pakai parfum, nggak boleh ya. Ataupun airnya bau busuk, itu juga nggak boleh untuk bersuci. Kemudian airnya tidak berasa atau tidak ada rasanya. Jadi kalau air ada rasanya, misalnya teh manis atau sirup atau jus, boleh nggak dijadikan alat untuk bersuci? Tidak boleh ya Naomi. Jadi air yang bersih dan suci itu dia tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak ada baunya ya. Itulah air yang bisa kita jadikan untuk bersuci. Nah, contohnya air apa yang sering kita gunakan untuk bersuci? Ya, misalnya air keran di rumah kita ya kan. Air keran di rumah kita itu kan asalnya dari sumur atau dari pam ya. Atau bisa juga air yang di sungai atau langsung air dari sumur, air laut, air danau, pokoknya air yang jumlahnya banyak ya Naomi. Nah, itu bisa dijadikan media untuk kita bersuci. Nah, kalau ada pertanyaan, nggak ada air, kita bisa nggak bersuci? Gimana cara bersucinya? Nah, jika keadaannya Naomi misalnya buang air kecil ya, nggak ada air. Nah, Naomi bisa menggunakan kayu atau batu ataupun tisu ya, yang lebih mudah kalau tidak ada air. Tapi kalau masih ada air, lebih utama kita bersuci pakai air ya Naomi.
Nah, sekarang kita masuk ke pembagian cara bersuci. Nah, cara bersuci itu ada dua, yaitu yang pertama dengan mandi. Ya Naomi, sering mandi kan? Mandinya berapa kali sehari? Ayo, satu hari. Satu hari kita wajib mandi dua kali, yaitu pagi dan sore. Supaya apa kita mandi setiap hari? Supaya badan kita bersih dan sehat. Karena kalau kita nggak mandi nanti badan kita banyak kuman, terus bisa gatal-gatal, terus bisa kena penyakit kulit dan sebagainya ya. Banyak penyakit yang akan ditimbulkan apabila kita malas mandi ya Naomi. Umi yakin anak Umi di rumah semuanya rajin mandi ya kan? Nah, itu tadi mandi itu termasuk macam-macam dari cara kita untuk bersuci. Nah, yang kedua yaitu dengan cara istinja. Nah, istinja itu apa, Mi? Istinja itu adalah kita membersihkan kotoran setelah kita buang air besar ataupun air kecil ya, Naomi. Nah, kalau Umi sudah buang air kecil ataupun air besar, atau kata lainnya kita bilang cebok ya. Nah, cebok itu harus menggunakan air yang banyak sampai kotoran kita itu hilang ya Naomi, kemudian tidak ada lagi baunya. Jangan cuma sedikit disiramnya, misalnya pipis di kamar mandi airnya disiram cuma sedikit, jadi nanti kamar mandinya bau pesing. Jangan gitu ya Naomi. Jadi nyiramnya harus banyak sampai bersih. Oke, paham ya Naomi? Nah, jadi coba kita ulang kembali apa tadi itu artinya bersuci ya Naomi? Bersuci itu artinya menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh kita atau pada diri kita, kemudian pada pakaian kita, kemudian pada tempat sholat. Jadi diri kita, pakaian kita ataupun tempat sholat dan lingkungan kita itu harus bersih ya Naomi. Mana Naomi, sudah paham kan tentang apa tadi artinya bersuci, macam-macam bersuci dan air yang bagaimana yang kita gunakan untuk bersuci. Jadi sekarang tugas Naomi ada pada halaman 23. Naomi kerjakan kolom yang ada di kolom, pertanyaan yang ada di kolom, kemudian juga pertanyaan yang ada di bawahnya. Naomi kerjakan di kertas folio ya Naomi. Nanti Sabtu insya Allah dikumpulkan di sekolah. Apabila ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke Umi ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.